kembali kita ketemu lagi di malam ini dalam renungan online Gizi Word. Dan tema malam ini ya, kita mau bicara tentang muda dan gaul di mata Tuhan. Wow ya. Tapi sebelum itu yuk sama-sama kita masuk dalam doa. Syukur kami ucapkan di malam ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah online. Dan biar malam ini kami mau belajar satu hal lagi tentang dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak muda yang berkenan di hadapan-Mu. Buka setiap pikiran dan hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan kerendahan hati, dan kami mau dengar-dengaran bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, biar Engkau sendiri yang akan menyederhanakannya. Terima kasih Tuhan, semua yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin, amin. Wow, haleluya, haleluya. Oke, gini, di setiap generasi selalu ditemukan keluhan yang sama soal yang namanya anak muda. Ya, mungkin sering dengar orang selalu bilang, wah dasar anak muda nggak punya tata krama kalau bicara. Atau juga anak muda itu nggak mau dengaran nasihat orang tua. Ya, masih banyak lagi paradigma dan stereotip negatif tentang anak muda lainnya ya. Seperti juga orang muda cenderung konsumtif. Terusnya masih ada yang gemar kecanduan rokok ataupun obat-obat terlarang. Dan bahkan bergaul di dunia malam gitu. Ada pula perilaku generasi milenial lah ya. Misalkan lebih suka bergaul di medsos ketimbang di dunia nyata. Jadi ujung-ujungnya kayak halu gitu. Aduh. Ingin segala sesuatunya tuh serba cepat dan langsung jadi, alias instan. Sebenarnya bad lifestyle bukan baru terjadi sekarang dan tidak terbatas untuk anak muda aja sebetulnya. Karena gini, sejak perjanjian lama banyak orang tuh suka dan gemar dan berpesta gitu, dan bahkan melakukan seks bebas ya, seperti contohnya dalam Alkitab itu Sodom dan Gomora. Mereka melaraskan pola hidupnya seturut tren agar kelihatan gaul ya gitu. Demi apa sih? Demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan, popularitas di antara teman-teman sebaya, dan yang paling sering ini adalah untuk kepuasan pribadi. Di era modern, tekanan iklim usaha global serta kurangnya komunikasi atau perhatian dalam keluarga, ini bisa jadi akar dari gaya hidup ini, basic rootnya dari sini ya. Nah, orang muda Kristen ini perlu bijak dalam menata hidup agar tidak terpengaruh dampak buruk lifestyle yang kekinian. So, bagaimana menjadi anak muda Kristen yang gaul di mata Tuhan sih ya? Nah, di dalam Alkitab itu ada salah satu sosok yang sangat inspiratif dan dia ini menyenangkan hati Tuhan ya. Itu siapa? Daniel ya. Kita bisa baca di Daniel 1 ayat yang pertama sampai dengan 9. Yuk sama-sama kita buka ya. Dapat semua? Yuk, 3, 2, 1 kita mau baca. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, ya, ini diizinkan Tuhan ya. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ini dijarah. Lalu raja bertitah
kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, ya, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya. Wah, ini ada standarnya nih, ya. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, untuk dipekerjakan, ya, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya. Kita lanjutkan, ya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari, dan dari santapan raja, dan dari anggur yang biasanya diminumnya. Kita lanjutkan, mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi sekarang tuh kayak ikatan dinas, ya teman-teman, ya. Jadi ikatan dinas itu udah ada dari zaman dulu, ya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Ya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, ya, diberikan nama baru, ya. Daniel dinamainya Beltesazar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Ya, nah ini asal muasal nama mereka sendiri, ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka, nah ini dia nih teman-teman, bisa lihat di ayat berikutnya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Wow. Luar biasa tentunya, ya teman-teman, Daniel, ya. Selain karena hidupnya tidak bercelah, Daniel ini adalah orang yang cukup bijak dan berpengetahuan luas, serta punya kompetensi untuk bekerja di istana raja. Dengan kata lain, Daniel ini kategori orang yang smart, ya. Dan inilah yang membuat Daniel dikasihi Tuhan dan manusia. Dia tahu koridornya. Nah, di sini saya pelajari ada 3 prinsip yang bisa menjadi pedoman gaya hidup dari orang muda Kristen, dari teman-teman GC, ya. Yang pertama, popularitas karena kualitas. Popularitas karena kualitas. Karena dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Wah, ada 5 nih. Ini bisa jadi pegangan nih buat teman-teman. Ya. Nah, permasalahannya adalah kebanyakan anak-anak muda zaman now, ya, ini sukanya tuh popularitas, gitu. Segala cara dilakukan untuk hanya mendapatkan suatu gelar yang namanya eksis. Mulai rajin update status, selalu pakai barang-barang paling keren dan trendy, sampai kalau perlu merendahkan orang lain agar dirinya kelihatan bagus. Nah, masalahnya adalah apakah semua usaha atau cara yang teman-teman buat itu bisa berubah teman-teman menjadi emas, mutiara, atau berlian yang berkilau di mata Tuhan? Wow, belum tentu, cuy. Belum tentu, guys. Belum tentu. Mungkin untuk ukuran kerennya manusia dan dunia, ya, yes.
but not in the God side, guys. No. Gini kawan, popularitas sejati bersinar karena tindakan dan karakter yang baik. Kalau kamu keinginan punya kualitas hidup yang jadi sorotannya Tuhan, ya giat-giatnya berbuat baik, bertutur katalah sopan dan lembut, terus ya cepat dan sigap membantu orang lain, misalkan ada orang yang membutuhkan. Dan yang keempat itu, akui kesalahan jika ada kita berbuat salah, bukannya defensif dan ingin menang sendiri, alias kita cari pembenaran gitu. Niscaya itu kamu bakal jadi anak muda kesayangan Tuhan. Ya. Nah, yang saya pelajari yang kedua di sini adalah konsumtif akan firman Tuhan. Konsumtif akan firman. Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan gini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mu-nya ini huruf besar, artinya firman Tuhan. Ya, dengan cara menjaganya dengan firman, ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Nah, gaya hidup konsumtif ini identik dengan kegemaran misalnya belanja-belanja barang-barang mewah gitu ya, dan bepergian ke tempat eksklusif yang dalam kadarnya ini berlebihan, over gitu loh. In other side, gaya hidup orang muda Kristen harus sepadan dengan firman Tuhan. Ya. Kita senang dan tertarik kalau kita lagi ngebahas firman, lagi sharing firman. Nah, pengetahuan akan firman menjadi suatu pedoman dan standar hidup kita, standar dari teman-teman untuk di marketplace kondisinya. Nah, lalu gimana? Nggak tahu bagaimana caranya. Misal pada saat bosan baca Alkitab atau malas saat teduh gitu ya. Ya cobalah tips-tips yang menyegarkan saat teduhmu. Atau kalau tidak, bergabung dengan satu kelompok atau komunitas di gereja lokal kalian untuk mendiskusikan Alkitab supaya paling tidak kamu merasa punya teman seperjuangan gitu loh. Ya kan? Nah, karena gini, asal ada niat dibarengi dengan doa, kamu pasti bisa jadi orang muda yang rindu atau haus akan firman Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, katakan tidak pada pergaulan bebas. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-16 dibilang begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Hidup di dalam Tuhan akan menjauhkan kita atau membentengi kita dari keinginan, dari kedagingan, kemudian dari keinginan yang berlebihan dan keangkuhan hidup. Karena dengan Tuhan sebagai poros hidup kita, sebagai pusat hidup, kita dapat menjaga diri dari nafsu dunia. Kita perlu sadar bahwa pergaulan bebas akan merusak diri dan masa depan teman-teman. Ya, ingat itu. Dengar baik, menjaga kekudusan adalah gaya hidup anak muda Kristen. Karena gaul di dalam Tuhan, it's mean ya kita hidup dalam kemurnian. Ya, di Alkitab dikatakan gini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-22, kembar semua tuh, gampang diingat. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Ya. Nah, namun dalam menjalani ini tidak mudah seperti yang diucapkan. I know that it's very hard. Gitu. Saat kamu merasakan pressure dari teman-teman sepergaulan atau teman-teman atau terlalu peduli dengan kata orang, nah coba renungkan 3 hal ini.
Yang pertama, sudahkah kamu berada di lingkungan yang membuat kamu menjadi orang yang lebih baik? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah teman-teman yang baik akan menjerumuskan kita pada ketergantungan alkohol atau pergaulan-pergaulan yang gak beres? Ya, yang kedua. Yang ketiga, apakah seorang sahabat, teman atau pacar atau kelompok atau komunitas yang baik akan menyuruh kamu berbohong kepada orang tua atau bahkan mengancam meninggalkan kamu kalau kamu tidak mengikuti kemauan mereka? Ya, itu teman-teman yang bisa jawab sendiri. Tiga hal ini. Ya, so determine your attitude now and don't be late, guys. Don't be late. Ya, don't be late. Still have time. Ya, jika perlu, carilah orang yang bisa kamu percaya atau komunitas di gereja lokal kalian, komunitas rohani lokal, untuk bisa mendiskusikan hal-hal ini, supaya siapa tahu mereka dapat memberikan saran dan solusi untuk setiap masalahmu kalau kamu sedang merasa tertekan. Ya. Nah, sebagai anak muda Kristen sejati harus memiliki gaya hidup yang inspiratif bagi orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul atau berpenampilan sesuai dengan tren, ya gitu, akhirnya jadi penampilan yang aneh-aneh, enggak. Tetapi kita harus punya suatu prinsip yang kuat seperti Daniel, bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu akhirnya berkenan bagi Allah. Oke? Ya, yuk belajar jadi orang muda yang gaul di mata Tuhan. Percayalah, jadi anak kesayangan Tuhan lah. Siapa sih yang gak mau? Semua orang pasti mau. Ya, oke, teman-teman, gizi, terus jaga sikapmu, perilakumu sebagai anak-anak terang, kebanggaan bagi orang tuamu dan bagi Tuhan tentunya. So, come on, rise up. Ayo bangkit kembali untuk semua anak-anak muda bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke, yuk, itu sedikit renungan hari ini. Yuk mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, hamba sudah selesai atas pemberitaan renungan untuk malam ini untuk teman-teman gizi ataupun yang menonton melalui channel ini. Terus jaga hidup mereka agar mereka tidak keluar dari koridor kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka anak panah yang melesat tinggi bagaikan bintang di langit, dan berkati kehidupan mereka, berkati keluarganya, berkati setiap pendidikannya, dan berkati pelayanannya, dan yang maupun yang telah bekerja. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Dan hamba serahkan masa depan teman-teman gizi ataupun yang menonton melalui channel ini di dalam tangan-Mu yang kuat dan hebat itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin, 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 amin. Demikian sedikit renungan singkat untuk teman-teman muda agar dapat menjadi acuan dalam hidup pada saat di marketplace, ya. Dan di akhir program ini, bila teman-teman gizi terberkati dan mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di Pedi Grace Community ini, teman-teman bisa menabur itu via melalui QR yang ada pada akhir program, ya, yang mana taburan teman-teman ini untuk pelebaran pelayanan di ladangnya Tuhan melalui Pedi Grace Community ini. So, akhir kata, jadilah pelaku firman dan maju terus dalam Tuhan. Sampai ketemu di next program Pedi Grace Community selanjutnya, dan God bless you all.